gue mau jelasin kenapa gue suka latihan bela diri dan kenapa gue suka bela diri dan sorry, kenapa bela diri bisa dibilang mengubah hidup gue. Jadi kenapa gue suka bela diri? Mau bilang di cerita sejarahnya dulu deh. Dulu gue mulai mengenal bela diri itu sebenarnya pas masih kecil, SD apa ya. Gue pernah disuruh sama bokap nyokap gue latihan karate. Ya karate. Dimana mungkin bokap nyokap sih mikirnya ya biar anak-anaknya anak laki-laki ya. Jadi gue dulu sama abang gue tuh, gue disuruh latihan karate ya, mungkin ya karena mikirnya bokap nyokap mikir biar anak laki-laki nih biar disiplin, biar ini. Tapi dulu gue nggak suka latihan karate gitu. Kenapa ya? Gue nggak suka karena mungkin ya gue dulu masih kecil ya pengennya main-main aja gitu. Dan di karate itu pas latihannya gue rasanya kayak apa ya, karena mungkin gue belum mikir apa ya, cuma masih manja gitu. Jadi gue merasa pas ini kayak disuruh push up, disuruh latihan fisik gitu, dimana gue masih kecil, masih manja, masih pengennya main doang gitu loh. Jadi belum kepikiran gitu ini bakal bagus buat gue. Dan kenapa gue gak suka karate itu karena ya dulu gue suka sih bela diri gitu. Gue suka bela diri, gue suka nonton film-film bela diri gitu, macam film-filmnya John Van Damme, film Jackie Chan, Jet Li gitu-gitulah, Bruce Lee. Gue suka gitu nonton, keren gitu kayaknya. Dan juga pastinya gue suka WWE dulu ya, Smackdown gitu. Kayak seru aja gitu nonton orang baku hantam baku hantam gitu. Dan ya itu ya, mungkin dari situ bokap mikirnya ya coba aja disuruh karate, disuruh latihan bela diri gitu. Tapi gue gak suka gitu karate karena ya itu terutama disuruh hafalin kata gitu. Kata biar kalau lo tahu apa, kalau mungkin lo nggak tahu karate, di karate itu udah kata dimana kita harus hafalin kayak satu gerakan itu kayak ada urutannya dan harus hafalin gitu jurus-jurusnya. Dan itu menurut gue ya ribet aja gitu. Lo di sekolah disuruh ngafalin pelajaran, di latihan disuruh ngafalin kata, ya kurang. Dan ya kata, tapi gue entah kenapa gue suka pas ada komitenya gitu, komite kayak baras baring, gue suka aja meskipun gue takut gue join. Tapi gue suka pas liatin orang lagi komite gitu, seru aja kayak gitu, mereka saling adu lah gitu. Nah itu awalnya gue bela diri gue dari si karate itu, dan gue kurang enjoy jujur. Oke, dan selebihnya ada itu SD gue kenal karate. Terus pas SMP sempet ikut ekskul taekwondo. Tapi itu kayaknya gue cuma sekali 2 kali apa. Cuman karena penasaran doang, gue pengen ikut ekskul apa ya. Dan entah kenapa gue penasarannya ke taekwondo gitu. Waktu itu gue ikut taekwondo. Waktu itu latihannya malam gitu, jadi gue minta izin sama bokap gitu, minta izin pulang malam ya gitu, mau latihan taekwondo. Udah, dimana pas malam itu cuman ada berempat apa sama pelatihnya. Di mana pelatihnya itu kayak senior gua gitu di SMP, kayak itu gua kelas 1 atau kelas 2 ya, si yang latih ini kayak kelas 3 SMP gitu. Ya latihan lah gua gitu, dilatih sama senior. Dan ada muridnya bertiga, pelatihnya satu. Nah, bertiga itu duanya ada cewek gitu, dua orang cewek, sendiri gue cowok gitu. Udahlah diajarin kan awal basicnya, gerakan-gerakan gitu. Awalnya sih kesan gue ya kayak mirip-mirip karate aja nih gerakannya nih. Tapi pas yang herannya itu ya kan udah nih diajarin teknik-teknik. Dia kalau nggak salah dia bawa paddingnya juga itu buat teknik-teknik nendang gitu. Nah pada sampai suatu sesi, udah selesai sesi ini pengenalan, langsung diajak sparring cuy. Gue juga tuh kenapa lah, ini gue baru mulai diajak sparring, pelatihnya gitu.
diajak sparring gue. Nah mungkin karena nggak tahu lah, mungkin karena pelatihnya mikir emang pengen pamer aja nih pelatihnya, mentang-mentang yang lainnya cewek terus gue sendiri cowok gitu. Dan emang kan gue anaknya gendut ya, badan gue gede lah gitu. Emang bandingkan gue sama pelatihnya lebih gedean badan gue, mungkin karena itu si pelatihnya merasa keren aja gitu. Oh iya, nantangin lah anak baru nih, sosokan. Diajak sparring gue, diajar lah gue. Ya iyalah, jelas gue masih pemula gitu, belum belum terlalu banyak tahu teknik-teknik taekwondo yang benar. Diajak sparring, sparring itu pakai, masih pakai ini sih, pakai headgear dan ada body gearnya juga tuh, alat alat taekwondo ya. Dan gimana emang sparringnya cuma mengincar badan, boleh apa, boleh pukul, boleh tendangan gitu, dan nggak boleh serang kepala, dan cuma boleh ngincar badan aja gitu, kaki pun enggak. Diajar gue lah, gue belum pernah sparring dan belum pernah, emang gue anak cupu sih dulu, anak sekolah ya, gue belum pernah berantem gitu. Belum pernah, gue nggak kenal berantem. Emang ya di pergaulan juga gue kalau ada yang ya ngajakin ribut gitu, gue cenderung ciut aja gitu, mendingan gak usah lah. Bukan takut ini sih, kayak grogi aja gitu, kayak takut malu gitu loh, takut malu kalau kalah. Ya emang gue anak cupu sih dulu. Ya itu nah di SMP gue kenal taekwondo, pas SMA baru gue bukan SMA, nah SM kayaknya udah kuliah deh, tapi ya di kuliah gue udah masuk kuliah, tapi gue dikenalkan Muay Thai. Nah gue dikenalkan Muay Thai sama cewek gue waktu itu, yang emang cewek gue sejak SMA gitu. Gue diajakin karena emang dulu Muay Thai tuh awal-awalnya dia mulai naik gitu lah di Indonesia. Awal-awalnya tuh karena cewek-cewek yang lebih sering latihan Muay Thai gitu, entah kenapa ya. Karena emang ya kayaknya sampai sekarang pun gitu sih, orang ibu-ibu latihan Muay Thai karena emang khasiatnya bisa menurunkan berat badan, bisa menurunkan lemak. Emang ya benar sih. Dan itu lagi sempet hype banget, sempet craze banget itu cewek-cewek waktu itu. Ya udah, gue diajakin lah sama cewek gue, ya udahlah gue ikut aja gitu. Ya udah gue ikut latihan pertama waktu itu sama cewek gue waktu itu, yang sekarang udah jadi istri sih. Diajakin, gue ikut lah. Ternyata gue suka cuy, seru aja gitu. Gue wah semenjak gitu gue tak kenapa gue doyan banget nih sama Muay Thai yang satu ini. Pas latihan pertama gue diajarin teknik-tekniknya, latihannya, dan conditioning juga, disuruh push up gitu. Cewek gue sih emang katanya dia senengnya tuh yang conditioningnya itu disuruh push up, di track-trackin sama coachnya. Tapi gue semenjak itu latihan pertama gue jadi kayak keranjingan gue cuy. Jadi kayak gue tuh pas pulang dari latihan gue sering searching di YouTube lagi gimana sih teknik yang benar, teknik menendang yang benar gitu. Jadi gue otodidak sendiri di rumah. Dan salah satunya gue suka nonton di YouTube tuh ada, kalau lo tahu channel Fight Tips tuh, nah itu salah satunya yang mendorong gue untuk seriusin nih hobi gue ini, yang buat belajar bela diri satu nih, Muay Thai. Kenapa gue seneng? Karena emang ya sih salah satunya ya buat badan gue sehat ya. Emang jelas sih itu, gue dulu anak gendut, ya lebih gendut dari sekarang sih, gue juga gendut banget. Tapi dulu gue lebih gemuk lagi menurut gue pas zaman gue SMA. Waktu itu semenjak gue mulai serius latihan Muay Thai, ada waktu itu gue kan rata-rata di gym di Jakarta itu emang rata-rata membershipnya 3 bulan gitu. Ada yang pakai 3 bulan, gue coba lah ambil pakai 3 bulan tuh. Gue seriusin, wah habis itu badan gue kurus cuy, sempet keren badan gue lah ya, kayak ya nggak, belum six pack sih tapi kayak merasa fit aja gue. Dan menurut gue kenapa gue suka ya, karena menurut gue lebih real aja gitu daripada karate ya atau ini. Karena emang bayangin cuy, lu bisa pakai tangan, sikut, kick gitu, elbow, dan knee juga, lutut, lebih komplit aja gitu, dan lebih real fight menurut gue gitu. Dan gue searching kan, gue belajar sendiri teknik yang benar. Gue juga sempat kepoin kayak legenda-legenda Muay Thai zaman dulu macam Sancai atau Buakaw, wah langsung keranjingan gue. Nah dari situ semenjak gue mulai belajar Muay Thai tuh jadi keranjingan juga soal ini UFC, MMA gitu-gitu. Jadi gue
mulai terbuka juga mata gue soal kayak MMA, karena gue lebih suka latihan Muay Thai. Dan gue juga waktu itu ya emang zaman-zamannya pas Conor McGregor lagi naik daun sih emang. Jadi gue emang dulu casual ya, awalnya casual pas McGregor yang melawan Nate Diaz, tapi malah kalah cuy. Mereka rematch, dan itu pertama kali gue terbuka sama UFC tuh ya, itu Conor McGregor Nate Diaz pertama tuh. Nah itu jadi menurut gue kena. Dan oh ya, balik ke judul video ini ya, jadi kenapa menurut gue bela diri itu mengubah hidup gue. Jadi emang menurut gue semenjak gue latihan bela diri, gue orangnya jadi lebih, menurut gue ya, gue lo jadi lebih pede gitu, lebih percaya diri lah. Dulu gue jujur sih, gue dulu pas masih SMP SMA itu gue apa ya, nggak pedean orangnya, apa sih istilahnya kalau nggak pedean, kayak minderan gitu lah. Nah dengan belajar bela diri, menurut gue lo jadi apa ya, paling enggak gue jadi lebih berani sih menurut gue. Kalau misalnya kayak ya bukan buat berantem lah, paling enggak lo misalnya pasti ngadepin situasi yang menurut lo takutin gitu, misalnya kayak ketemu dosen lah ketemu dosen pembimbing atau siapa lah, atau misalnya lo samperin ngobrol sama orang yang lo sebelumnya mungkin apa ya, misalnya lo mau ngobrol sama senior yang sebelumnya seniornya kayaknya lo ini banget lah, kayak segan gitu orang. Dan gue kayak lebih nyaja gitu loh, karena dengan gue tuh teknik-teknik bela diri, gue kayak merasa I can rely on myself gitu loh. Gue bisa bersandar ke diri gue sendiri, dan di apa sekacau apapun situasinya nih, misalnya gue di situasi apapun, gue bisa ngandelin diri gue sendiri gitu. Minimal gue tahu misalnya gue diserang lah gitu, atau diajak berantem lah. Minimal gue tahu gue harus ngapain gitu. Apa kuda-kuda gue, apa yang harus gue serang, bagaimana gue defense. Dan itu menurut gue kenapa bela diri itu mengubah gue banget gitu loh. Gue latihan bela diri itu ya jadi satu, lebih disiplin juga ya, soal ya meskipun gue sekarang gue akui gue makannya asal-asalan gitu, gue juga gendut sekarang karena PKM lah gitu, tapi at least kalau gue mau fit lagi gitu badan gue kurus lagi, gue pernah lebih kurus daripada ini. Gue tahu apa yang harus gue lakuin gitu. Ini salah satunya karena emang gue pernah belajar bela diri. Gue tahu yang karena suka bela diri juga, gue jadi suka skipping, karena emang setiap skipping kan itu salah satu warm up-nya atau pemanasannya gitu sebelum latihan Muay Thai gitu. Itu sih. Jadi itu intinya guys, kenapa menurut gue bela diri mengubah diri gue. Satu, mengubah gue jadi orang yang lebih pede, gak minderan. Dan kedua, membuat gue jadi orang yang lebih disiplin gitu. Kalau minimal pas gue tahu gue mau apa yang gue mau capai, gue lebih disiplin orangnya, menurut gue ya. Jadi itu guys. Oke, terima kasih sudah mendengarkan sampai saat ini. Gue berterima kasih banget ya, mungkin gue banyak curcolnya, tapi ya udahlah ya, kayak gitu. Mau mencoba jadi YouTuber kan.